Perkenalkan, nama saya Vaisnavi, NIM saya 2133040101048. Saya jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Metodologi Pengembangan Sistem Informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi terdapat 3 tahapan sebagai berikut. 1. Analisis sistem. 2. Desain sistem. 3. Implementasi sistem. Saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Pertama, analisis sistem. Tahap analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan mengumpulkan sistem informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. 2. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan 1. Alasan ringkas dan jelas yang mengenai dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. 2. Pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. 3. Batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. 4. Identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. 5. Identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. 6. Daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek pengembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 3. Pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis dalam melaksanakan analisis sistem. 1. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. 2. Menganalisis transaksi. 3. Mempelajari catatan pertama atau jurnal. 4. Mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu. 4. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. 2. Daftar masalah yang ditemukan oleh analisis sistem. 3. Suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. 4. Persyaratan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. 5. Suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru.
6. Rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. 2. Desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu 1. Desain sistem secara garis besar. 2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. 3. Evaluasi sistem. 4. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. 5. Desain sistem secara rinci. 6. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. 3. Implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi pass-in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen yang tertulis yang mengajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Saya akan menjelaskan mengenai teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain, memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data, data flow diagram, dan bagan alir dokumen, document flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain proses pengolahan data, aliran material, aliran data, penghubung, halaman yang sama, halaman lain, tempat penyimpanan data atau arsip, sumber atau tujuan data, masukan atau keluaran ditujukan oleh garis alir. Bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di bagian dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain dokumen. Untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contoh, faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas masuk atau kas keluar, dan sebagainya. Dokumen dan tembusannya. Untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Berbagai dokumen. Untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket
paket. Catatan. Untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contoh, jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Penghubung pada halaman yang sama. Untuk menggambarkan bagan alir, arus dokumen yang dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Penghubung pada halaman yang berbeda. Jika suatu untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Kegiatan manual. Untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya, menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Keterangan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesanan yang disampaikan dalam bagan alir. Arsip sementara. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut, seperti lemari, arsip, dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol A menunjukkan abjad, N menunjukkan nomor urut, dan T menunjukkan tanggal. Arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Online computer process. Menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis dalam simbol. Keying atau typing verifying. Menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Pita magnetik. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Online storage. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online di dalam memori komputer. Keputusan. Menggambarkan keputusan yang harus dibuat oleh proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Garis alir. Menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke arah atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Pertemuan garis alir digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Mulai atau berakhir. Untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Dari pemasok masuk ke sistem.
Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Ke sistem penjualan, keluar ke sistem lain. Karena kegiatan yang di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya pada minggu depan dengan judul Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen.